Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah belajar dan bekerja. Pembacaan Alkitab kita ambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 19 sampai 21 yang berbunyi demikian. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Lalu kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perkara rohani, kita harus mengenal satu hal, yaitu waktu adalah untuk kekekalan. Sekali lagi, waktu adalah untuk kekekalan. Di dalam waktu kita melayani. Di dalam waktu kita menerima didikan dan latihan rohani sebagai persiapan agar berguna untuk masa yang kekal. Matius pasal 25 memberitahu kita, jika hari ini kita bisa belajar dengan baik, maka ketika Tuhan datang, Dia akan memberikan kepada kita tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Hari ini adalah waktu kita belajar supaya dalam masa kekekalan kita dapat melayani Allah dengan sebenarnya. Tuhan melatih kita supaya makin lama makin belajar bekerja sama dengan Allah, berbaur dengan Allah. Ketika Allah membaurkan sifatnya ke dalam manusia, maka manusia berguna di tangannya. Berapa banyak kadar sifat Allah di dalam Anda, sebanyak itu juga kegunaan Anda di hadapan Allah. Kalau kadar Allah di dalam Anda bertambah sedikit, kegunaan Anda di hadapan Allah juga bertambah sedikit. Pertambahan kadar Allah bukan hanya terjadi ketika Anda membaca Alkitab atau berdoa, tetapi juga melalui pekerjaan yang Anda kerjakan. Kegunaan kita di depan Allah tidak lain adalah membiarkan Allah terbaur ke dalam kita sehingga hayat itu keluar. Namun, hari ini karena unsur ego manusia kita terlalu tebal, maka Allah tidak dapat memancar keluar dari kita. Semakin Allah berbaur ke dalam diri kita, maka lewat beberapa waktu Allah terpancar keluar dari Anda. Bahkan sejangka waktu kemudian Allah terpancar lagi dari diri Anda, hingga terpancar keluar dengan leluasa dari diri Anda. Inilah hari ini. Inilah waktu kita belajar melayani Allah. Kita akan bekerja melalui belajar dan belajar melalui bekerja. Lalu apa yang perlu kita perhatikan di dalam belajar rohani? Dalam kitab Injil ada seorang yang bernama Petrus. Dia mengikuti Tuhan selama 3 tahun. Ketika mengikuti Tuhan, dia belajar atau bekerja? Dia bekerja juga belajar. Dia belajar apa? Tuhan Yesus membawa Petrus belajar bagaimana sifat Allah masuk ke dalam manusia. Dalam kisah Petrus menghalangi Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem untuk mati. Padahal itu adalah kehendak Allah. Kasih Petrus yang sedemikian kepada Tuhan adalah menurut apa yang dipikirkan manusia. Namun Tuhan memarahi Petrus agar belajar bagaimana ia keluar dari pikiran diri sendiri dan masuk ke dalam pikiran Tuhan. Oh saudara-saudari, janganlah kita mengira asal kita mempunyai hati yang mengasihi Tuhan, ya sudahlah cukup. Asal ada hati melayani Tuhan, sudahlah cukup. Dari kisah Petrus ini, kita nampak
Ada kalanya kasih manusia kepada Tuhan mungkin berasal dari apa yang dipikirkan manusia. Kita mempunyai banyak pelayanan, tetapi dalam pandangan Tuhan, semuanya tidak terhitung, bahkan patut dimarahi oleh Tuhan. Sebab itu, kita harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jangan memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Inilah pelajaran yang Tuhan kehendaki untuk kita pelajari. Kalau Anda bisa keluar dari maksud manusia dan masuk ke dalam maksud Allah, maka Anda boleh dikatakan sudah belajar. Dalam Matius pasal 26, Petrus sekali lagi menerima penanggulangan Allah. Pada malam Tuhan dijual, Tuhan berkata, "Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku." Tetapi apa kata Petrus? "Biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Di sini maksud diri atau ego Petrus muncul lagi. Dia melihat dirinya sendiri kuat, lain daripada yang lain. Tetapi ternyata ia gagal. Hanya oleh pertanyaan seorang hamba perempuan. Allah melalui situasi, Dia menyingkapkan egonya dan menanggulangi egonya. Melalui peristiwa ini, Petrus banyak belajar hingga Kisah Para Rasul pasal 1. Tampaknya di sana ada satu Petrus yang sama sekali berbeda dengan Petrus dalam keempat kitab Injil. Boleh dikatakan dia sudah keluar dari maksud dirinya sendiri. Dia mengetahui bagaimana memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Meskipun pernah gagal lagi, namun dia sudah belajar cukup banyak. Semua pelayanan tergantung pada Allah masuk ke dalam kita, lalu keluar lagi dari dalam kita. Kalau hari ini Anda dan saya tidak membiarkan Allah masuk ke dalam dan keluar lagi, Anda dan saya hanya bisa membuat orang menjamah otak Anda dan saya. Tidak bisa membuat orang menjamah Allah yang ada di dalam Anda. Ketika kita keluar dari maksud diri sendiri dan masuk ke dalam maksud Allah, kita baru bisa mempunyai pelajaran yang sungguh-sungguh dan pelayanan yang sungguh-sungguh. Sehingga bukan hanya di dalam waktu kita bisa berjalan bersama Tuhan, tetapi kelak di dalam kekekalan juga kita bisa meraja bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau belajar untuk bekerja sama denganmu di dalam segala hal. Namun di dalam diri dan alamiahku selalu ingin berbuat apa yang aku sukai. Oh Tuhan, ampuni aku. Tuhan, aku persembahkan diriku agar Tuhan semakin bekerja di dalamku, agar di dalam segala hal Tuhanlah yang bekerja dari dalam aku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia menyertai kita semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.